Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kami menyapa saudara sekalian, orang-orang yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Kami hadir untuk menjadi berkat melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Pujian ini menguatkan kita. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, menyembuhkan, menyelamatkan, bahkan mati, tebus dosa, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Yeay. Mana tepuk tangannya? Hati yang gembira mendatangkan wajah yang berseri-seri. Puji Tuhan. Makasih tap-tap layarnya. Makasih yang bantu posting ulang dan share. Maka subscribe-nya. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus jiwamu, kubur kosong membuktikan Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Yeay! Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok.
hidup jadi berarti sebab Yesus Kristus hidup dan berkuasa selama-lamanya. Hidupmu jadi berarti sebab apa? Yesus hidup dan sanggup untuk menolong kita. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup selama-lamanya. Amin. Yang menunjukkan Dia Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar, jalan keselamatan, jalan yang hidup, jalan ke sorga, jaminan pasti. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, dan Dia hidup selama-lamanya, dan Dia menunggu kita nanti untuk pulang, diantar masuk ke rumah Bapa kekal selama-lamanya. Dan hari ini kalau engkau dalam pergumulan, doa dalam nama Yesus, Tuhan dengarkan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, menyembuhkan, menyehatkan, menyelamatkan, bahkan mati, tebus jiwamu, kubur kosong membuktikan Yesus Kristus hidup selama-lamanya. Yeay, sebab Yesus hidup, ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Goyang kiri, goyang kanan, gembira, syukur, ekspresikan kebahagiaan kita. Sambut hari yang baru, hari yang diberkati, sukacita banget, segar banget, sehat banget. Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, Dia menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati. Tebus jiwa Anda nih sekalian terkasih, tebus jiwamu dan jiwaku dari hukuman dosa. Kubur kosong membuktikan Yesus Kristus hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok, sebab Yesus hidup. Tak boleh takut, jangan gentar, karena kita tahu Yesus Kristus pegang hari esokmu, masa depanmu. Hidupmu jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti karena Yesus hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, yang merasa terberkati, yang merasa ada urapan Tuhan mengalir lewat pelayanan ini, Bapak Ibu sekalian, silakan di-share, dibagikan, di-tap layar, diposting ulang, biar banyak orang-orang juga yang boleh merasakan Tuhan Sang
pembuat mujizat itu hadir lewat pelayanan doa-doa live streaming ini. Puji syukur, puji Tuhan. Ayo, siapa yang mau bersaksi secara komentar, silakan diketik. Nanti Pastor coba baca ya. Kalau bisa terbaca, tidak terlewatin. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Puji syukur, puji Tuhan. Kebaikannya, kasihnya, firman-Nya atas kita semuanya adalah yang terbaik. Hidupmu berharga bagi Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya. Hei, hebatnya tantanganmu, dengar ini. Lebih hebat Tuhan Yesus. Belajar berserah kepadanya yang membelah laut, dia teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, dia teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Yang pegang hidupmu, dia sembuhkan engkau pasca operasi. Be clear in Jesus name. Yesuslah pembuat mujizat sejati. Haleluya, angkat tangan Bapak Ibu sekalian, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur, hanya Engkau yang layak terima pujian. Oh, glory. Kami ada, kami bernapas, kami hidup hari ini sampai sekarang ini karena Engkau Tuhan yang membelah laut, dia teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Yang pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati,
Yesus pembuat mujizat sejati. Yesus pembuat mujizat sejati. Yes and yes, amen. Fungsi ginjalmu dipulihkan. Negatif, cuci darah, karena terjadi perbaikan oleh karena kuasa Tuhan yang menjamamu saat ini. In Jesus' name. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Satu lagi pujian yang Pastor bawa pertama kali di tahun ini, yaitu surya pasti bersinar. Biar sepanjang tahun 2025, surya Tuhan, cahaya Tuhan bersinar terang benderang dalam setiap hidup, keluarga, pekerjaan, pendidikan, termasuk pelayanan yang Tuhan percayakan kita kerjakan. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Halo Pekanbaru, silakan di-share, silakan dibagikan di kota-kota, biar banyak orang mengalami surya bersinar. Tuhan tolong. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Kesetiaan Tuhan mengawali tahun ini bersama kita sepanjang tahun. Yang percaya katakan amin. Yeay. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ingat, tetap tersenyum, tetap percaya, tetap percaya. Yesus selalu hadir. Yesus selalu hadir, tak tinggalkan kita. Yeay! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan, sampai hari ini kami percaya dan terus belajar untuk setia mengiring Engkau dalam segala pergumulan. Kami percaya Engkau yang pegang kendali seluruh kehidupan kami. Janji-Mu
Ya, amin. Kami percaya. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Amin. Ketik rame-rame yang percaya Yesus beserta kita Immanuel. Amin, 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 amin. Puji dan syukur, senang sekali waktu ini, saat ini, hari ini, di hari yang baru tentunya tanggal 3 Januari, Pastor Andy berkesempatan untuk bisa melayani kembali Bapak Ibu sekalian dalam penyertaan Tuhan Yesus di Time for Bible. Saya berharap saudara-saudara bisa menyimak semua ayat-ayat yang saya buka serta sharing dan juga sebuah undangan, ya. Kalau saudara menerima ini, saya percaya sekali karena firman yang saya bacakan, saya sharingkan, saya menjadi saksi. Orang mau bilang apa, tapi saya mengalami bahwa firman Yesus, perkataan Tuhan ini nyata, benar, hidup, dan berkuasa. Sementara orang lain mungkin masih pro dan kontra ini dan itu, tapi saya secara pribadi merasakan, mengalami firman itu nyata. Dan yang nyata yang hidup ini saya bagikan bagi Bapak Ibu yang terkasih di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab suci. Yang pertama-tama, Pastor hari ini akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Kiranya semua kita boleh menerimanya dan dipuaskan. Injil Lukas pasal 6 mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita mulai dengan pembacaan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh daerah Yudea, Yerusalem, dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Ayat 18. Mereka ini datang untuk mendengarkan firman keselamatan.
firman sorga, Injil, kabar baik, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dari sejak zaman dulu, sampai zaman Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, begitu banyak orang yang merindukan mendengarkan Injil dan juga disembuhkan dari penyakit mereka. Penyakit mereka itu kenapa? Dikatakan selanjutnya, mereka dirasuk oleh roh-roh jahat. Roh jahat itu apa? Dia menentang firman Tuhan. Roh jahat itu apa? Kegelapan. Menuju kemana jalan roh jahat itu? Kebinasaan. Apa yang dia buat kepada manusia, ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan ini? Yang Tuhan kasihi, Tuhan mau mati untuk menebus jiwa manusia ini. Sementara setan merancangkan, mengingini manusia sengsara, binasa, sakit, susah, dan menderita. Ini membutuhkan kuasa Yesus, kuasa terang, kuasa yang benar, kuasa dari sorga, untuk menghalau niat jahat daripada setan untuk manusia. Maka Yesus datang untuk melepaskan manusia dari dosa dan membawa keselamatan jiwa mereka kembali ke sorga. Dan semua penghalang, tipu muslihat, pencuri, pembunuh, pembinasa, itu akan dihancurkan dengan terang yang ajaib. Di mana ada terang, kegelapan itu otomatis sirna. Segala tipu muslihat iblis adalah kegelapan. Di mana ada cahaya Kristus, di situ kegelapan sirna. Hari ini Yesus Kristus Tuhanku sudah bertahta di sorga kembali. Tapi kuasanya dia curahkan lewat berita Injil disampaikan dan lewat hamba-hamba Tuhan yang hidup, yang percaya kepadanya, yang tidak bimbang oleh perkataan firman Tuhan, diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan yang membuat manusia itu dirasuk, sakit, dan menderita. Dan Bible mencatat ketika Yesus mendoakan, melayani, menjamah mereka, ada kuasa yang keluar sehingga setiap penyakit ataupun keadaan buruk pada orang-orang banyak itu, oleh karena dirasuk roh jahat, mereka beroleh kesembuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kesembuhan dari Tuhan sesuatu hal yang sangat dirindukan oleh orang banyak. Saya percaya dan saya bersaksi bahwa masuk tahun 2025 ini
kesembuhan ilahi masih banyak, masih ada, masih terjadi. Saya menyaksikan, saya mengalami. Sebentar saya akan membacakan dari pesaksi-pesaksi bagaimana mereka mengalami namanya kesembuhan ilahi. Baik lewat live streaming, puji Tuhan, setiap hari kami hadir melayani siapa saja. Setelah berita firman disampaikan, kalau engkau percaya kesembuhan ilahi, engkau percaya kasih Tuhan sanggup menyelamatkan engkau, angkat tanganmu sebentar saat kita menyampaikan doa-doa. Dan banyak di antara mereka yang beroleh kesembuhan. Dan sebentar saya saksikan. Demikian pun juga tempat-tempat kebaktian di mana ada kebaktian untuk kemuliaan Tuhan. Siapapun yang membawakan, tidak harus Andi Simon ini. Siapapun hamba Tuhan yang hidupnya percaya kepada kuasa Tuhan, benar, yakin, tidak mendua hati, tidak bimbang, tidak pakai logika. Kadang-kadang logika itu akan mengkungkun kuasa Tuhan. Dia akan mengukur kuasa Tuhan dengan otaknya yang kecil, padahal kuasa Tuhan lebih luas daripada samudra. Apalagi kalau otak kecil diumpamakan air satu gayung saja, mana bisa untuk menampung namanya satu sungai. Itulah tentang kuasa Tuhan yang tidak pernah bisa kita tampung atau ukur dengan logika kita. Saya mau saksi banyak sekali, tapi saudara sebagian mesti tahu dari video-video perjalanan iman, bagaimana keadaan kita melayani. Betul-betul itu sebuah road to miracle, perjalanan mujizat Tuhan menghidupkan kisah para rasul. Dan hari ini begitu banyak orang-orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang menyelamatkan saya, adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang real, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi saudara. Apapun keadaanmu sekarang, sakitkah, berdosakah, jatuhkah, engkau sedang dalam lembah kekelamankah, dengarkan berita Injil ini. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkanmu. Oleh karena kasih, engkau akan dibenarkan saat percaya, bukan oleh karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena iman. Disering katakan only by faith, oleh karena iman. Datanglah pada Tuhan Yesus, percayalah padanya, engkau ketika nanti meninggal dunia tidak dibuang ke api neraka, tapi engkau dijadikan milik pusakanya, ahli waris surga, dan diam di rumah Bapa kekal selama-lamanya. Yang namanya manusia pasti akan tinggalkan dunia ini, karena dunia ini hanyalah sementara. Kita mungkin melihat kekekalan hanya fata morgana, tapi satu hari yang fata morgana itu menjadi nyata, dan dunia yang kita alami ini, hari ini kita hidupin, akan menjadi sisa dan kenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, kita melihat yang saya mau tekankan satu sebelum saya selesai lagi adalah roh jahat itu bikin susah, bikin sakit, bikin hidup tidak tenang. Bagi saudara-saudara sekalian, ini saya sampaikan sekaligus juga menjadi undangan. Apabila engkau sudah menerima Tuhan Yesus, atau engkau yang sudah bergereja dimanapun di kota di mana engkau bergereja, setia ibadah di sana, ya. Namun di sini saya berikan satu informasi, kalau ini adalah undangan, ya puji Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah panggilan hati. Apakah undangan ini? Begini,
Saya menemukan di lapangan banyak di antara orang yang mengaku sudah Kristen, tetapi masih hidup pada percaya sihir, mantra, jampi-jampi, benda-benda, jimat-jimat yang dibilang itu opo-opo atau benda-benda pusaka yang sebetulnya itu menjadi pemicu tinggalnya kegelapan di dalam hidupmu, sekalipun engkau sudah menjadi orang Kristen. Tapi banyak di antara yang saya lihat, saya temukan di dalam pelayanan real, masih menyimpan itu. Dan saya harus beritahu bahwa gelap dan terang nggak bisa bersatu. Seperti air dan minyak itu tidak bisa menyatu. Kalau saudara-saudara sudah ikut Tuhan Yesus dengan benar, maka engkau tidak akan menyimpan lagi namanya berhala-berhala, sihir, jampi-jampi, jimat-jimat, atau benda-benda terkutuk itu yang awalnya engkau jadikan tempat bersandar sebagai katakan tolak bala dan lain sebagainya. Tapi masih tinggal yang sifatnya barang-barang pusaka. Itu bukan barang pusaka biasa, itu ada isiannya, dan isian itu bisa menjadi tempat di mana bersarang roh-roh kegelapan yang membuat hidupmu tidak tenang. Ya. Nah, undangannya adalah kalau saudara-saudara semisal di Balikpapan dan sekitarnya hari Minggu nanti tanggal 5 itu ada kebaktian yang dimana pastor ini melayani kembali di Balikpapan, ya, disertai juga dengan doa berkat. Saya sudah katakan sepanjang minggu saya bergumul. Awal tahun ini ibadah perdana pastor pimpin di Balikpapan, ya. Saya bergumul, Tuhan, berikan belas kasih dan urapan. Ketika saya tumpangkan tangan, setiap orang, setiap tamu, setiap jiwa itu mereka diberkati sepanjang tahun ini, termasuk berkat sehat. Lalu disampaikan lewat firman kita baca sebentar setelah ini, mereka harus juga kalau masih ada berhala, jampi-jampi, sihir, jimat-jimat, mereka juga harus mau serahkan. Maka undangannya adalah ini. Secara umum saya melihat gereja-gereja awal tahun mengundang umat atau jemaatnya datang membawa persembahan khusus, benih, apakah istilahnya benih iman, buah sulung dan sebagainya. Ya, puji Tuhan kalau setiap gereja atau gereja Anda buat itu. Saya tidak komentar, tapi mengenai pelayanan ini awal tahun, saya tidak meminta saudara datang membawa benih iman, buah sulung dan lain, tidak sama sekali. Tapi saya mohon apabila engkau merespon undangan ini, datanglah dengan hatimu yang percaya. Dan kalau masih ada sisa barang-barang pusaka yang ternyata itu adalah tempat berhala yang membuat hidupmu tidak tenang, panas, atau engkau tidak bisa mengalami berkat, ada langit jadi tembaga, tanah yang kau injak terkutuk karena benda-benda itu masih ada, dan engkau tergerak dengan sukarela, dan engkau merasa engkau butuh kasih Tuhan untuk bebaskan engkau. Saudara,
Silahkan dibawa itu, nanti kita akan doakan dan ditumpas bersama-sama. Sehingga engkau pulang dengan cahaya Tuhan. Saya tidak minta saudara datang bawa persembahanmu. Kalau kamu kasih persembahan, kasih gerejamu silahkan. Kasih di tempatmu di mana engkau bisa berbuat baik, puji Tuhan. Kalau jadi benih untuk fakir, miskin, janda, orang di penjara, orang sakit, puji syukur yang membutuhkan. Tapi kalau kau mau datang hari Minggu di tempat di mana pastor melayani, bawalah hatimu dengan percaya kepada perkataan firman Tuhan. Dan kalau ada barang-barang yang masih sifatnya itu jimat-jimat atau bekas sisa peninggalan almarhum suami ataukah dari peninggalan warisan nenek moyang yang engkau tahu itu salah tapi engkau bingung mau buat apa, boleh saudara-saudara bawa data, nanti kita akan doakan dan tumpas. Engkau mungkin berkata, pastor saya bisa tumpas sendiri, bakar sendiri, buang sendiri, kubur sendiri. Bisa. Kalau engkau bisa mendoakannya lebih dulu. Karena yang kita mau putuskan adalah ikatan rohnya. Roh itu mengikat, ya, bukan hanya fisiknya, lalu kita buang ke laut gitu. Banyak kesaksian. Udah buang contoh keris, buang di laut. Malamnya kembali lagi. Kenapa? Karena itu ikatan spiritual. Nah, yang kita mau lakukan tumpas, kita gunting dulu ini. Kita putuskan ini. Dan kalau saudara merasa bisa, lakukan sendiri. Kalau engkau butuh hamba Tuhan, bawalah ke gerejamu di mana engkau berjemaat. Tapi khusus saya katakan kalau saudara wilayah Balikpapan dan sekitarnya atau pas datang dan dengar informasi ini, saudara-saudara silakan kalau misal masih ada jimat dan barang-barang terkutuk yang kau tahu itu tidak baik, panas dan membuat celaka dan sebagainya, silahkan. Nanti ingatkan tanggal 5 pastor akan mendoakan untuk hal-hal itu. Seraya setelahnya akan membagikan Bapak Ibu ya perjamuan suci kudus. Saya lihat-lihat ini pelayanan ya, bukannya meminta tapi banyak memberi. Ini karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada saya dan kepada setiap orang yang memberikan hatinya lurus di hadapan Tuhan Yesus. Perihal hal ini kita mau lihat sama-sama kitab Yesaya 47 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita melihat sabda firman Tuhan dari kitab Yesaya 47 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Hari ini saya fokus, saya rindu melihat hidupmu baik. Saya tidak bicara hari ini supaya hidupmu diberkati saja, tapi saya fokus supaya hidupmu baik, hidupmu damai, tenang. Ya, saudara memberi taburan di awal tahun, buah sulung, benih iman dan sebagainya, itu baik juga untuk hidupmu, untuk ekonomimu. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Puji Tuhan, tapi saya rasanya saya mau bicara ini supaya saya rindu sepanjang tahun ini engkau merasakan terang Tuhan. Masalah ekonomi, jangan lupakan hal yang lain bahwa engkau perlu rajin bekerja. Kalau hanya doa dan berkat itu datang dengan sendirinya, rasanya hamba Tuhan pendoa paling kaya lah mereka. Tapi nyatanya hari ini banyak hamba Tuhan pendoa juga pas-pasan toh. Kenapa? Karena hukum ekonomi
sudah ada prinsip-prinsipnya. Kalau kamu malas, kau tidak ada uang, orang yang tidak bekerja tidak akan makan. Ada prinsip-prinsipnya. Memang doa itu bisa mendatangkan berkat Tuhan. Tapi prinsip-prinsip ekonomi sudah ada namanya aturannya gitu ya. Jadi jangan saudara berpikir dengan saudara memberi persembahan, lalu saudara akan tanpa buat apa-apa, lalu dapat 100 kali lipat gitu. Ya, coba kita pikirkan kembali. Kalau itu sampai terjadi, rasanya hamba Tuhan atau pemberita firman yang hari-hari ngomong gitu, dia pasti udah kaya raya, betul nggak? Karena dia praktekkan prinsip itu. Harusnya, tapi nyatanya kan tidak. Banyak hamba Tuhan yang bergumul untuk membangun pelayanan butuh dana. Tapi dia ucapkan itu. Supaya apa? Dia mengajak orang. Jangan sampai dia hanya fokus tentang benih-benih, dia lupa menyampaikan bahwa setiap jiwa perlu dilepaskan dari belenggu-belenggu roh, jampi-jampi, sihir, dan lain-lain. Yesaya 47 ayat 8 sampai 12 ada tertulis firman Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada lagi yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda, dan aku tidak akan menjadi punah. Ayat yang ke-9. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata, pada satu hari juga. Kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Mereka pikir mereka bisa hidup selamanya, tidak menjanda, tidak punah, karena punya mantra, jampi, opo-opo, sihir, ilmu. Seperti ada orang yang katakanlah, konon dikatakan kebal. Saya sudah melayani banyak orang-orang yang seperti ini. Sudah meninggal. Setelah kita doakan. Sebelumnya tidak meninggal, tapi tersiksa. Tersiksa. Karena ilmu mantra itu menyiksa dia. Ketika kita doakan, in Jesus name, free. Dan darah Yesus ampuni. Bebaskan tubuh jiwa rohmu. Lepas dia pergi dalam senyuman. Jadi nggak ada yang abadi di dunia ini. Hanya Tuhan saja yang kekal. Jadi jangan pikir saudara punya ilmu hari ini, saudara bisa kuat selamanya. Ilmu itu ada. Ilmu tolak bala, kebal, ya, sekalipun pro dan kontra. Ada juga yang memang untuk tipu-tipu. Tapi saya tahu bahwa ada memang yang benar-benar memiliki ilmu itu. Karena saya dalam pelayanan ini cukup banyak menghadapi hal-hal ini. Ya, saya bilang ya, tidak saya bilang tidak. Asli saya bilang asli,
eh, pura-pura, saya bilang pura-pura. Demikian pun saya ketika melayani orang-orang yang diras roh jahat, saya tahu mana yang asli diras roh jahat, mana yang pura-pura. Tahu kita. Ya, semua ini karena karunia Tuhan berikan hikmat untuk membedakan roh. Meskipun engkau hari ini merasa punya ilmu dan peganganmu kuat, gurumu sakti, tidak selamanya. Ingat itu. Tidak selamanya. Yang abadi hanya Tuhan. Kerajaannya. Semua yang di dunia ini sifatnya fana dan sementara. Camkan hal itu. Apa kau pikir dengan ilmumu kau tidak akan menjanda? Apa kau pikir dengan peganganmu, mantra sihirmu, kau tidak akan punah? Itu keliru besar. Itu tipu muslihat dalam pikiranmu sendiri. Ayat 10. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga mereka-mereka ini yang masih bermain jampi-jampi ilmu mantra sihir akan berkata dalam hati, tiada lain di sampingku, seolah-olah dia berjaya selamanya. Orang-orang yang merasa kaya karena pesugihan, orang-orang yang bisnisnya karena pakai kegelapan, dengar, kau nanti akan termakan bayar tumbal yang mahal. Sebelum menyesal, sebelum terlambat, saya beritahu, bertobat. Ya, karena kutuk di dunia harus dibayar dan akan berjalan. Kecuali kau datang sama Yesus. Yesus yang patahkan kutuk itu dengan darahnya. Camkan hal ini. Ayat 11. Kalau engkau nggak bertobat, kata firman Tuhan, ingatkan kita semuanya, malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu lagi mempergunakan jampimu terhadapnya. Jampi-jampi, opo-opo, sihir, mantra, teluh, tenung, roh-roh itu tiba-tiba blank, tiba-tiba lupa ingatan, tiba-tiba amnesia, tiba-tiba langsung kayak orang blow on gitu. Yang merasa punya jampi-jampi, mantra-mantra, hilang semuanya. Setelahnya, bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korbankah, kebinasaan akan menimpa mereka sekonyong-konyong yang tidak terduga oleh mereka. Kebinasaan akan menimpa orang-orang yang tetap hidup dalam sihir mantra dan jampi-jampi. Ayat 12. Bertahan sajalah dengan segala mantramu. Mau keras hati, mau keras-keras sama Tuhan, emang bisa menang? Gak bakalan. Bertahan saja dengan mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin ada orang-orang yang sudah dari kecil, baik dia dilatih, belajar, kesaksian, Dautoni, ya, kenalan saya, kami berapa puluh tahun lalu dekat, dan hari ini juga kadang ada chat WA. Beliau ini dari kecil, dari mbahnya sudah dilatih, karena pengakuannya
itu dukun sakti gitu. Dan dia sejak kecil belasan tahun sudah diajar ini, semedi dan sebagainya. Dari kecil. Tapi puji Tuhan. Ya, ilmu-ilmu itu putus. Ketika dia bertemu hamba Tuhan Pendeta Gilbert Moindom, ya, mendoakan dan ilmu itu putus. Dan puji Tuhan, dia nggak melawan. Kalau dia melawan dia mati. Tapi sekarang dia memberi diri untuk menjadi penginjil dan hamba Tuhan dan pendoa bagi banyak orang-orang dan melepaskan banyak jiwa dari belenggu tipu muslihat iblis. Banyak diajar sejak kecil. Mungkin mereka merasa dapat mendatangkan bantuan, tapi dengar, semua itu akan menimbulkan ketakutan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya, itu tadi sedikit mengingatkan kita kalau saudara masih pegang opo-opo, jampi-jampi, mantra, ilmu, jimat, ya, serahkan. Awal tahun ini yang utama, ya, kalau saudara mau kasih persembahan buah sulung benih, ya terserahlah. Tapi yang utama, serahkan hatimu, hidupmu. Kalau masih ada yang berhala yang salah, jangan tunda lama-lama. Bawa kepada Tuhan, doakan kalau bisa. Kalau nggak bisa, minta bantu hamba Tuhan di mana engkau bergereja. Minta pendeta, gembala, pastor, pendeta, pastor, romo, pater, suster, atau penatua, diaken yang bisa melayani, doakan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga saya punya sebuah kerinduan, passion dalam hal ini. Awal tahun minggu pertama 2025, banyak orang bertobat, datang kepada Tuhan dan membawa semua barang-barang berhalanya, termasuk kitab-kitab ilmu mereka. Ada dibilang kitab ini, kitab warna itu, dan sebagainya, mereka bawa untuk ditumpas. Sehingga seluruh hidup mereka dan keluarganya mereka menjadi milik Kristus seutuhnya. Seperti yang tercatat dalam Bible, saya bacakan 3 ayat lagi. Peristiwa yang terjadi kisah para rasul setelah Injil diberitakan, hamba Tuhan menyatakan kuasa Tuhan, kuasa doa, orang-orang bertobat yang dulu punya jampi-jampi ilmu mantra, dia serahkan semuanya untuk ditumpas. Kisah para rasul pasal 19 mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saudara bisa tolong bantu ketik ayat-ayat ini penting dan saudara bisa buka Kisah para Rasul pasal 19 mulai ayat 18 sampai ayat 20. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Berhala, jampi-jampi, sihir, mantra, perdukunan. Mereka datang dan mengakui di depan umum. Ini pertobatan massal. Ayat 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Padahal nilai kitab-kitab itu ditaksir mahal. Nilainya di zaman itu 50.000 uang perak. Uang nggak masalah lagi ketika kita sudah tahu kebenaran. Yang fana akan tersingkir ketika kita bisa menikmati melihat kekekalan. Dengan jalan itu, kata firman ayat 20,
semakin tersebarlah, kasih Tuhan. Semakin tersebarlah berita kesembuhan, semakin tersebarlah firman Tuhan, dan semakin berkuasa untuk hidup setiap orang-orang yang menerimanya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dan saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang sudah dengar firman Tuhan. Firman ini datang untuk saudara agar engkau meninggalkan cara hidupmu yang lama dan juga melepaskan diri dari mantra sihir, dan hiduplah dan mohonlah jamahan Tuhan, zaman Kristus yang menyembuhkan engkau dari segala dosa dan penyakit. Kalau ada di antaramu yang sakit karena berhubungan dengan dirasuk roh-roh jahat, saudara-saudara, dan masih ada barang-barang yang perlu ditumpas itu, lepaskan, putuskan, karena itu menjadi sumber di mana ketika didoakan engkau pulih, lantas besoknya kumat lagi. Kenapa? Karena itu masih engkau simpan. Itu mengundang untuk datang kembali dalam hidupmu, di rumahmu, di kediamanmu, di hidupmu, di hatimu. Maka saya berdoa apa yang disampaikan ini tersentuhlah hati saudara, dan engkau rela untuk sepenuhnya berikan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau sudah dengar firman Tuhan. Kalau ada tubuhmu yang sakit saat ini, lewat doa ini aliran kesembuhan mengalir dan menyehatkan engkau, tubuh, jiwa, rohmu. Dan setelah ini bertobat sungguh-sungguh dan berikanlah kepada hamba Tuhan, atau tumpaslah lewat doa setiap perjanjian di masa lalu, baik itu dengan pesugihan atau apa saja yang dari kegelapan. Putuskan dalam nama Yesus supaya sakit penyakit ini tidak datang lagi dari dalam engkau, tapi dia akan pergi selama-lamanya, dan you must clear in Jesus name. Puji syukur, darah Yesus berkuasa membentengi setiap kita. Pelaku firman Tuhan, engkau tidak sendiri, ada malaikat-malaikat Tuhan yang berjalan bersama engkau, menemani engkau, menyinari langkah hidupmu. Dalam nama Yesus, orang-orang sakit yang dengar doa ini sembuh, yang dirasuk roh-roh jahat free, clear, roh jahat out in Jesus name. Saya lepaskan damai sejahtera di setiap hati Bapak Ibu sekalian, dalam nama Yesus. Damai sejahtera mengalir dalam setiap hati Anda saat ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja melepaskan setiap jiwa ini dari belenggu muslihat iblis, dan mereka menjadi milik Tuhan. Siapa yang sungguh dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan peroleh hidup yang baru. Dan setiap apa yang Tuhan janjikan dari ayat-ayat suci firman Tuhan, ini menjadi ahli waris mereka, hak mereka, hidup mereka, demi nama Yesus. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Pastor Andi akan memberkati air minum. Saya juga mau minum, saudara mau minum obat, mau minum air. Saudara silakan angkat. Puji Tuhan, air minum diangkat. Ada minyak, saudara juga mau diberkati minyak, bisa angkat minyak oles, minyak gosok, ya.
Minyak tidak untuk diminum, tapi dioles. Yang engkau minum adalah air minum yang engkau angkat, bukan air yang tidak diminum. Ya, sekali lagi, angkat air minum dan minyak oles. Minyak tidak diminum, tapi dioles. Yang diminum air, maka engkau angkat air minum. Baik, saya berdoa dan mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Yes. Air minum di tangan saudara dan minyak oles, minyak gosok, minyak angin, atau minyak apa saja diberkati. Be blessed. In Jesus' name. Ketika engkau minum dari air ini, kesembuhan mengalir di tubuhmu. Saat engkau oleskan minyak ini ke tubuh orang sakit mendapat kesembuhan. Dalam nama Yesus, minyak dan air ini diberkati. Amin. Puji syukur dalam berkat Tuhan Yesus, saya mau minum healing water. Saudara mau minum, silakan. Mau kasih kepada orang lain, silakan. Berilah dengan cuma-cuma, karena saudara dan saya sudah menerima dengan cuma-cuma, maka lakukanlah juga dengan cuma-cuma. Wow! Rasanya itu Paul segar banget. Yes. Puji Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam doa berkat. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Masuklah di hari yang baru dengan berkat penyertaan, perlindungan dari Bapa di surga. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau sepanjang hari ini dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuklah Bapak Ibu terkasih di hari yang baru dengan ucapan Sola Fide, artinya hiduplah dengan iman. Iman itu perlu dihidupin. Jangan buang waktumu untuk orang-orang yang mau melihatmu jatuh, tapi tetap arahkan imanmu kepada Kristus untuk rencananya perkara besar digenapi dalam hidup keluarga, pekerjaan, karir, dan pelayananmu. Harus kita bergerak maju dan kita terus ambil kesempatan, hargai setiap orang dan momen yang ada dalam hidupmu, dan engkau akan melihat Tuhan Immanuel, Tuhan sertai kita senantiasa, Tuhan jaga kita, Dia ada bersama kita bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan jangan lupa kiss bye. Dor. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku,
Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau
malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling darimu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmatmu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.